Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua nggih Ustaz Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini saya berkesempatan untuk memaparkan apa yang sudah saya baca dari sebuah buku dengan judul Khadijah, yaitu Teladan Agung Wanita Mukminah karya Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, seorang penulis dari Saudi Arabia. Pada kesempatan kali ini, sang penulis menyampaikan betapa pentingnya membahas tentang seorang teladan. Apalagi di era sekarang ini, para wanita sudah seperti kehilangan teladannya karena perkembangan zaman. Nah, ketika kita kembali meneladani atau mempelajari kisah beliau, insya Allah akan tetap sesuai dengan kehidupan kita saat ini. Yang akan saya sampaikan hanya 2 poin saja, yaitu gelar-gelar yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah dan juga kondisi lingkungan tempat tinggal dari Sayyidah Khadijah. Langsung ke gelar, beliau memiliki 4 gelar. Yang pertama, At-Thahirah, yaitu wanita suci. Yang kedua, Sayyidatu Nisa'i Quraisy, pemuka wanita Quraisy. Dan yang ketiga yaitu Ummul Mukminin, yang mana tidak semua wanita mendapatkan gelar ini. Gelar Ummul Mukminin diperoleh mereka yang menjadi istri Rasulullah. Di antaranya adalah Sayyidah Khadijah, bahkan yang pertama mendapat gelar tersebut. Dan yang keempat yaitu Sayyidatu Nisa'il Alamin, pemuka wanita seluruh dunia. Bahkan ini gelar yang paling tinggi di antara ketiga gelar yang lainnya. Bahkan ditambahkan Sayyidatu Nisa'il Alamin fid dunya wal akhirah, yang mana di sepanjang masa hanya ada 4 wanita yang mendapatkan gelar ini, yaitu Fatimah binti Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, yang ketiga Maryam binti Imran, dan yang keempat Asiyah, istri dari Raja Fir'aun. Jadi keempat ini adalah gelar yang dimiliki oleh Sayyidah Khadijah. Langsung ya Ustaz Bunda ke kondisi lingkungan. Beliau lahir dan besar di kota Mekah. Tempat memiliki kedudukan istimewa bagi penduduknya, juga berpengaruh besar bagi siapa saja yang pernah tinggal di sana. Demikian juga kita yang lahir dan besar di suatu tempat, pasti lingkungan tersebut turut mewarnai bagaimana kepribadian kita. Di sini disampaikan bahwa Mekah ini selalu dijaga oleh Allah. Dulu orang yang pertama kali hidup di Mekah adalah Ismail. Bahkan sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Ismail hijrah, itu belum ada penghuninya, sehingga mereka membangun peradaban di sana. Allah memuliakan Mekah karena letaknya di tengah-tengah bumi atau menjadi pusat bumi. Dibuktikan dengan salah seorang ilmuwan yang meneliti dengan bantuan teknologi masa kini. Selanjutnya, Mekah merupakan rumah Allah pertama kali dibangun, ya, di kota Mekah ini. Tempat berkumpul manusia sebagaimana anak-anak berkumpul di sekeliling ibunya dan merasa aman. Bagi manusia, Mekah itu seperti penolong dan juga tempat yang aman, dan menjadi negeri yang paling dicintai Allah. Akan tetapi, tempat mulia itu awalnya bukan kok penuh dengan sumber mata air, banyak pepohonan lalu udaranya sejuk, tidak. Justru di sana tidak ada tumbuhan sumber air dari air hujan, dan tidak ditumbuhi pohon, dan udaranya menjadi panas. Nah, seiring perkembangannya zaman, Mekah menjadi tempat yang berbeda, yang mana di sana sumber air utamanya bukan lagi air hujan, tapi sumur dan mata air. Perkebunan kurma juga sudah mulai ada. Semua itu disampaikan atas berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah tentu saja bangsanya Arab, yang mana kita ketahui bangsa Arab terbiasa memiliki tradisi mengubur bayi perempuan. Karena laki-laki lebih diunggulkan, dianggap bisa membantu keluarga di segala sektor.
bahkan juga membantu seorang ayah di lingkungan masyarakat. Pasti Mekah harusnya juga demikian. Akan tetapi realitanya ketika lahir anak perempuan di Mekah, mereka mendidik dan mengasuhnya. Jadi tidak membunuh khusus di Mekah ini disampaikan. Justru mereka mengumumkannya supaya kelak mereka, yaitu anak-anak perempuan, bisa turut membangun masyarakat. Jadi lingkungan yang seperti inilah tempat lahirnya Sayyidah Khadijah. Di sana udaranya tetap panas, otomatis suatu daerah dengan iklim panas, padang pasir, serta gunung-gunung yang menjulang tinggi itu akan membentuk suatu kepribadian yang tertentu, yaitu pribadi yang sabar menanggung ujian, kuat membawa beban perjuangan dan pengorbanan yang berkesinambungan. Nah, Mekah ini walaupun sepanjang mata memandang itu padang pasir, tapi seperti suatu oase karena Mekah menjadi pelabuhan di tengah padang pasir, persinggahan para kafilah dagang dari Asia menuju Afrika, menjadi tempat berkumpul manusia. Akan tetapi walaupun laki-laki perempuan datang dari segala penjuru, mereka semua tetap menjaga kehormatan, harga diri dan budi pekerti wanita Mekah. Justru dari sinilah mendukung wanita Mekah untuk memperdalam pengetahuan, mempertajam pemahaman terhadap berbagai persoalan hingga menambah ilmu dan pengalaman, hingga mereka menjadi wanita mulia dan terhormat. Kemuliaan tersebut mereka pergunakan untuk berkhidmat dalam kehidupan bersama, yang saat itu perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian yang berkembang di Mekah. Jadi wanita pun saat itu juga berdagang, tapi tidak mengurangi bagaimana kehormatan maupun harga diri wanita. Nah, di sini tak terkecuali Sayyidah Khadijah yang tumbuh menjadi pribadi yang unggul dan patut menjadi teladan bagi wanita-wanita yang lain. Di sini, beliau membantu lingkungannya dengan potensi yang dimilikinya. Walaupun laki-laki dianggap mampu membantu keluarga ataupun masyarakat dengan potensinya, tapi Sayyidah Khadijah juga tetap mampu berdaya di masyarakat dengan potensi yang beliau miliki. Selain itu, bukan hanya dari kepribadian yang bisa diteladani, juga bagaimana beliau menjalani kehidupan yang tidak ringan. Ia menghadapi beratnya ujian di awal kehidupannya, yang mana suami beliau yang pertama meninggal di usia sebelum 17 tahun. Itu suaminya yang wafat. Suami kedua meninggal di usia 20 tahun lebih sedikit dengan meninggalkan 4 anak. Nah, beliau menerima takdir tersebut dengan hati yang lapang, kesabaran yang kuat dan tekad tak kenal putus asa. Beliau tetap memerankan tugasnya sebagai seorang istri. Beliau konsentrasi mendidik anak-anaknya, memberi pengajaran dan teladan yang terbaik. Di sisi lain, beliau juga mengembangkan harta melimpah yang dimilikinya. Maka ia mencurahkan potensinya untuk berdagang. Walaupun berdagang, Bunda Khadijah ini menjaga kehormatannya dengan mengutus Maisyarah sebagai manajer dagangnya. Walaupun kaumnya banyak wanita yang berdagang, tapi tidak turun langsung. Beliau yang hanya mengomandoni saja, hingga akhirnya kan juga memperkerjakan atau bekerja sama dengan Rasulullah saat itu. Kondisi lingkungan Mekah yang religius berpengaruh pada kepribadian Khadijah. Baitul Atiq baginya adalah tempat yang sangat suci. Walaupun saat itu Islam belum datang ya, tapi sudah banyak orang beribadah di sana. Beliau mengagungkannya dan meyakini memiliki Tuhan yang satu. Khadijah mencari informasi pada orang-orang Hanif tentang agama masa lalu yang benar. Ia rutin menyimak penjelasan dari sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal, yang mana menjadi tokoh yang berperan besar dalam spiritualitasnya Bunda Khadijah, hingga akhirnya benar-benar menemukan
sosok yang walaupun belum tahu beliau itu Rasul, tapi Bunda Khadijah ini sepertinya bukan orang biasa ketika bertemu dengan Muhammad saat itu. Penjelasannya sampai di situ saja Bunda, yaitu tentang gelar dan kondisi lingkungan. Ini kalimatnya dari saya. Karakter mulia Sayyidah Khadijah besar dipengaruhi oleh lingkungan, potensi yang dimiliki, dan jalan kehidupannya. Kita boleh mengirikan kepribadian dan kemuliaannya, tapi semoga tidak lantas membuat kita putus asa atas apa yang ada pada diri kita. Beliau menjadi semulia itu karena banyak faktor. Kita insya Allah bisa menjadi versi terbaik diri kita sesuai potensi yang kita miliki, sesuai lingkungan kita, juga sesuai dengan jalan hidup kita. Mohon mawon dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Rizky. Oke, terima kasih Bunda Eti. Bunda Eti mau bertanya. Iya. Bunda Eti, saya yang bertanya. Pada kondisi saat ini yang kita lihat saat ini, apakah masih ada harapan anak-anak kita memiliki figur tokoh idola seperti salah satunya Siti Khadijah dan yang lain-lain? Apakah masih ada harapan? Kalau kita lihat anak-anak itu kan saat ini loh ya, saat ini kayaknya mulai tersembunyi gitu ya, tokoh-tokoh yang seharusnya saya bilang ini seharusnya mengidolakan Kanjeng Nabi, para sahabat, sahabiah dan seterusnya, tapi itu tersembunyi dan dalam sekali. Kalaupun kita membantu menggalinya, itu sangat susah sekali. Itu dari saya memandangnya. Mungkin dari Bunda Eti ada harapan-harapan ke depan sehingga bisa memunculkan anak-anak itu mengidolakan para beliau itu. Dan kita saat ini kan temanya para pahlawan juga ya, dimana Soekarno itu jadi idola kita dan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Fuad atas pertanyaannya. Harapan ya, kalau saya pribadi tetap berharap ya, tetap menumbuhkan harapan itu, mengingat tadi bahwasanya lingkungan sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Yaitu tadi, kalau kita mau tetap menjadi lingkungan yang terbaik, itu bukan kita saja. Misalkan kita di Darussalam berusaha berikhtiar memberikan lingkungan yang baik buat anak-anak. Laki-laki harus bekerja sama dengan wali murid. Panjenengan semua juga orang tua di rumah. Kita tidak bisa memilih ya, kita mau tinggal di lingkungan seperti apa. Itu yang seperti kadang bukan kuasa kita untuk memilih lingkungan yang baik untuk putra-putri kita. Kan tidak semudah itu. Oh, ini lingkungan saya nggak baik, saya mau pindah hijrah. Tidak semudah itu, Ferguson, ya. Jadi minimal lingkungan pertama yang baik itu keluarga. Walaupun mungkin akan sangat kerja keras dan susah payah, mari kita kenalkan tokoh-tokoh itu kepada putra-putri kita di rumah dan di madrasah. Walaupun kalau di madrasah akan sedikit perjuangan lebih karena harus kerjasama dengan orang tua. Di rumah pun, apalagi kita yang beraktivitas di luar, susahnya mungkin di manajemen waktu, tenaga, emosi. Karena kalau saya pribadi berusaha, tapi nyatanya sering memalungi diri ketika saya tenaganya sudah nggak nutut. Tapi dengan niat, maksudnya sudah cukup kenal, nantilah insya Allah anak akan tergiur untuk itu. Misalkan bukan jualan ya, mengenalkan melalui buku ataupun video kisah sahabiah, misalnya Khadijah, Aisyah, ataupun tokoh-tokoh yang lainnya, toh selalu bisa untuk diteladani. Dan otomatis sesuai dengan tahapan Ananda. Kalau putri saya dia cukup lihat Bunda Khadijah gitu saja, maksudnya dermawan, walaupun di situ kan belum sempurna, tapi si anak tahu siapa sih beliau. Nanti insya Allah akan cari tahu sendiri. Saya nggak rutin membacakan buku, tapi buku
serangan di mana-mana. Kadang dia buka, kadang disobek juga. Maksudnya, insya Allah kalau jenengan pakai media yang lain monggo, video itu juga efektif. Karena sekarang kita ada di zaman yang teknologinya sudah maju, tidak mungkin melarang anak untuk tidak melihat video. Justru kita kenalkan saja, nggak apa-apa, nggak masalah itu kalau bagi saya. Jadi harapan itu insya Allah ada, Ustaz Fuad. Makan mawon. Terima kasih, saya tutup ya. Yang baik-baik datangnya dari Allah, yang kurang tentu saja dari saya. Semoga kisah beliau ini menambah semangat kita untuk menjadi Khadijah di takdir kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.